Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Syarifah Nadia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Biren. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Rahmatia mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat pagi Ibu Rahmatia. Selamat pagi Bu Nadia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Nadia. Ya. Nah, Ibu Rahmatia, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, atau saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Iya Bu Nadia. Nah, adapun tujuan supervisi ialah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang terjadi di kelas Ibu. Nah, adapun kita mengadakan percakapan praobservasi hari ini ialah sebagai persiapan awal supaya Ibu Rahmatia lebih siap dan lebih percaya diri dalam mempersiapkan pembelajaran terbaik untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu ya. Nah, hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rahmatia. Salah satunya yaitu berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Rahmatia capai. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Rahmatia capai dalam pembelajaran kali ini? Terima kasih sebelumnya Bu Nadia. Jadi sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya rancang Bu Nadia, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menuliskan kembali teks cerita dongeng fantasi dari teks visual dan audio visual dengan menggunakan bahasa sendiri. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kembali teks cerita dongeng fantasi dari teks visual dan audio visual itu dengan tepat. Baik Bu, berarti ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya, yaitu menuliskan dan menceritakan kembali. Nah, baik, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Rahmatia observasi? Ya, jadi sebelumnya Bu Nadia, untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu mungkin agak berbeda dengan pelajaran yang lain Bu Nadia ya. Jadi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 4 elemen yang harus dicapai. Yang pertama itu ada menyimak, kedua ada berbicara dan mempresentasikan, yang ketiga ada membaca dan memirsa, dan yang keempat itu ada kegiatan menulis. Jadi untuk rangkaian pembelajaran yang saya rancang untuk pertemuan ini itu meliputi elemen berbicara dan mempresentasikan Bu Nadia. Jadi untuk area pengembangannya itu ada dua. Yang pertama ada area pengembangan pengetahuan, yaitu saya nanti akan melihat bagaimana peserta didik itu menulis kembali teks cerita dongeng fantasi dari teks visual dan audio visual itu dengan menggunakan bahasa sendiri. Sedangkan untuk kegiatan area pengembangan pada keterampilan itu nanti saya akan melihat bagaimana peserta didik itu mampu atau dapat menceritakan kembali teks cerita dongeng fantasi yang dari teks visual dan audio visual itu dengan memperhatikan intonasinya, artikulasinya, mimik dan pantomimiknya. Baik Bu, berarti ada dua area pengembangan yang akan Ibu lakukan observasi ya Bu ya, yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya, baik itu strategi, metode, atau modelnya Bu. Jadi kalau untuk strategi pembelajaran saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan peserta didik, yaitu saya akan melihat bagaimana gaya belajar anak, baik itu secara visual, audio visual, auditori, kemudian kinestetiknya. Kemudian untuk model pembelajaran dia berbasis masalah atau kata lainnya adalah problem based learning ya. Kemudian untuk metodenya, karena anak-anak itu atau peserta didik itu saya kelompokkan, tentunya akan terjadi metodenya diskusi, kemudian ada penugasan, kemudian ada kegiatan tanya jawab. Baik Bu, berarti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, sesuai dengan gaya belajar anak. Dan Ibu menggunakan model PBL ya Bu ya, dengan metodenya diskusi atau tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media yang Ibu gunakan? Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi Bu Nadia, rencananya pada rancangan pembelajaran yang sudah saya rancang itu media yang saya gunakan itu bervariasi sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau yang gaya belajarnya secara
visual, tentunya saya akan menyajikannya dalam bentuk sebuah bahan bacaan yang berupa teks dongeng fantasi. Kemudian yang auditori dia dalam bentuk podcast atau rekaman suara yang berisi tentang cerita dongeng fantasi. Kemudian juga saya akan menyajikan dalam bentuk YouTube untuk yang audiovisual. Sedangkan yang gaya belajarnya secara kinestetik itu nanti saya akan menyajikan dongeng cerita fantasi itu dalam bentuk komik. Baik Bu, berarti medianya itu beragam ya Bu ya, disesuaikan dengan gaya belajar anak. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan menerapkan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa itu? Rencananya saya ada jadwal mengajar di hari Senin, dengan dia di kelas 71 dengan jam mengajarnya jam 1, 2, dan 3. Baik Bu, berarti hari Senin depan Bu, di jam pertama, kedua, dan ketiga di kelas 71 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan mengamati proses pembelajaran dan mencatat hal apa saja yang terjadi ya Bu ya. Nah, setelah kita melakukan observasi Bu, kita akan adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, yang nantinya akan ditemani oleh pengajar praktik saya ya Bu ya. Nah, kira-kira sebelum kita menutup pertemuan atau percakapan kita pada hari ini, apa nih yang Ibu Rahmatia dapatkan dari percakapan kita hari ini? Melalui percakapan praobservasi ini saya bisa mengetahui gambaran tentang bagaimana nanti saya akan menggunakan metode, model, kemudian strateginya, dan media apa saja yang akan saya gunakan dalam pembelajaran saya nanti, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik dan proses pembelajarannya pun bisa berjalan dengan lancar. Baik Ibu Rahmatia, terima kasih banyak Ibu Rahmatia sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini. Sampai ketemu lagi hari Senin depan ya Bu ya. Demikianlah percakapan praobservasi kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba Asaf pimpin dulu doanya dong. Sekretaris, ada yang tidak hadir hari ini? Nah, siswa ibu semuanya, pada pertemuan yang lalu ya kita telah belajar tentang mewujudkan imajinasi dengan teks dongeng fantasi, ya kan? Ya. Kemudian ada nggak yang masih ingat apa saja unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi? Tema, ya. Tema, terus alur. Ya, kita tunggu dulu ya satu-satu. Coba Marsha. Yang pertama, tema, Amanat, latar, perwatakan, dan alur. tema, perwatakan, latar atau setting, kemudian alur, amanat. Ya, berarti ada tambahan lagi ya, Om Kiranja. Dengan tujuan pembelajarannya, di mana nanti peserta didik ya dapat menceritakan kembali teks cerita fantasi dari teks visual dan audiovisual dengan tepat. Ingat ya, tujuan pembelajaran kita di mana nanti kalian itu harus mampu menceritakan kembali teks cerita fantasi dari teks visual dan audiovisual dengan tepat. Ya. Nah, selanjutnya nanti pada saat kita duduk di dalam kelompok, nanti kegiatan kita, Ibu akan melakukan penilaian, ada yang secara individu, artinya perorangan, Ibu mau lihat bagaimana kreatif kalian, ide-ide kreatif, ide-ide atau nalar kalian yang kritis, Ibu mau nilai nanti ya. Keaktifan kalian di dalam kelompok juga ada penilaian secara individu.
ada penilaian secara berkelompok. Nanti Ibu harapkan kalau di dalam kelompok kalian harus saling bekerja sama, harus aktif memberikan ide atau gagasan. Ya. Selanjutnya, dengan tujuan menceritakan kembali teks cerita fantasi ini, ya, ini banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Vanessa tadi, oleh Asraf tadi. Jadi kalau kita mampu menceritakan kembali apa yang kita baca, yang kita dengar, yang kita nonton, ya, kepada orang lain, atau kita mengalami suatu peristiwa atau kejadian, itu apabila kita menceritakan dengan tepat, dengan pilihan kata yang tepat, maka orang yang membaca dan mendengar apa yang kita sampaikan itu akan tertarik, akan menarik. Contohnya seperti yang tadi, semuanya diam dalam keadaan hening, nggak ada suara. Pada saat mendengarkan cerita dari Vanessa, dari Asraf, ya kan? Nah, jadi Ibu mohon, ya, Ibu minta tolong untuk kegiatan kita hari ini, semuanya ini harus aktif di dalam kelompok, karena nanti ada penilaian secara kelompok dan ada penilaian secara mandiri masing-masing. Paham? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan? Ada? Nggak ada. Ya? Tentang cerita kisah semut dan kepompong. Ada? Halaman 41 sampai dengan 42. Coba dibaca, ya. Kemudian nanti Ibu ingin menanyakan bagaimana cerita yang ada atau isi dari cerita kisah semut dan kepompong. Coba kita sama-sama berliterasi selama 5 menit. Coba kalian mencari teman yang satu kelompok sesuai dengan kesiapan belajar kalian kemarin tentang gaya belajar. Yang audio cari yang temannya yang secara auditori, ya, atau yang mendengar nanti cerita. Masing-masing coba cari teman kelompoknya. Mulai dari sekarang. Kalau sudah siap, ya, ini Bu akan membagikan beberapa LKPD yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada yang secara visual, ada yang audiovisual, ada yang audio mendengar, ya, melalui sebuah rekaman, dan ada yang satu lagi melalui kinestetik, yaitu membuat komik nanti, ya. Sudah, ini ada kontennya. Yang secara visual itu akan membaca teks cerita dongeng fantasi. Cerita dongeng tentang singa yang bodoh dan kelinci yang pada zaman dahulu kala di sebuah hutan yang lebat hiduplah seekor singa yang rakus. Coba yang komik silakan. Pencetusnya ide cemerlang. Ia mengatakan kepada buaya bahwa pada saat ini dia sedang dalam kondisi lapar, sehingga tubuhnya kurus kering. Jika ia bisa memakan timun di seberang sungai, maka badannya akan membesar dan makin gemuk sehingga bahkan bisa dimakan beramai-ramai oleh si buaya dan teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah gajah dan semut. Coba dengar yang lain. Alkisah, di sebuah hutan yang lebat, dari dalam tempat persembunyian semut menyambut dia yang sangat hangat. Di pagi hari, Anton sang semut berkata, matahari pagi ini sangat cerah setelah melewati malam yang sangat dingin dan sejuk. Semut mencari makan dengan teman-temannya yang
dan Uti berkata, "Ayo kita cari makan di dekat sungai yang indah." Pada saat pengumpulan makanan, datanglah seekor gajah pemarah yang hebat. Sudah Halo, Raya, boleh duduk di sana? Ya, terima kasih ya. Ibu ingin tanya dulu, ya. Kita mau melakukan refleksi, ya. Refleksi tentang pembelajaran kita. Apakah refleksi itu kegiatan kita hari ini? Pembelajarannya menarik, seru, ya. Kalian bisa menghasilkan komik, membuat sebuah YouTube, ya. Selanjutnya nanti pada kegiatan di rumah, kalau coba didengar, pada kegiatan nanti di rumah itu kalian bisa membaca jenis-jenis teks cerita dongeng fantasi yang lain lagi, kemudian kalian ceritakan lagi. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang menulis teks cerita dongeng fantasi. Kalian nanti harus mampu menulis teks cerita dongeng fantasi. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini, ya. Semoga pembelajaran kita hari ini lebih bermakna dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita bagikan untuk kawan-kawan kita yang tidak datang hari ini dan untuk kawan-kawan kita di kelas yang lain, ya. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Syarifah Nadia, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Biren. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Yunita dan rekan sejawat saya Ibu Rahmatia. Selamat pagi Ibu Rahmatia. Selamat pagi Bu Nadia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Nadia. Nah, baik Ibu Rahmatia, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, tujuannya kita mau merefleksikan ya Bu ya, terkait dengan observasi kelas yang sudah kita lakukan bersama-sama kemarin. Nah, Ibu Rahmatia, bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi kemarin Bu? Alhamdulillah ya Bu Nadia, perasaan saya sudah lega, kemudian saya senang ya, karena tujuan pembelajaran yang saya inginkan juga bisa tercapai dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, apakah tujuan pembelajaran Ibu itu sudah sesuai dengan strategi yang Ibu terapkan? Kalau saya lihat kemarin Ibu, alhamdulillah sudah sesuai ya, karena kemarin kan saya menggunakan metode pembelajarannya diskusi, di mana saya membagikan kelompok ya, beberapa kelompok siswa, kelompok belajarnya sesuai dengan gaya belajarnya setelah saya melakukan asesmen diagnostik ya. Kemudian saya juga menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning ya. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan juga bervariasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, Ibu Rahmatia, setelah Ibu melakukan pemetaan tadi ya dengan asesmen diagnostik, kemudian belajar anak ya Bu ya, kira-kira ada tidak kendala yang Ibu hadapi atau temui saat melakukan proses pembelajaran Ibu? Setiap kegiatan pembelajaran tentunya kita mengalami kendala ya Bu Nadia ya. Salah satunya yang saya temui kemarin yaitu pada saat siswa saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, saya bagikan LKPD, kemudian mereka melakukan diferensiasi proses pada saat mereka bekerja. Itu ada sedikit kendala yang saya hadapi Bu Nadia ya, yaitu saya lihat ada beberapa kelompok yang kurang aktif di dalam bekerja. Nah, itu menjadi salah satu kendala bagi saya dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira ada tidak solusi dari Ibu untuk menghadapi permasalahan siswa tadi yang Ibu bagikan kelompok ya Bu ya, namun di metode diskusi anak-anak kurang aktif ya Bu ya, begitu adakah solusi atau penyelesaian dari Ibu bagaimana ke depannya supaya anak-anak itu lebih aktif Bu Rahmatia? Ya, setelah saya merefleksikan diri saya Bu Nadia, itu saya lihat kendala itu bisa terjadi penyebabnya dulu ya, kita harus tahu itu penyebabnya mungkin karena saya tadi pada saat mereka bekerja di dalam kelompok kurang pengawasan, kurang mendampingi ya. Padahal saya sebagai seorang guru harus
Nah, mungkin pada saat itu juga saya kurang mengontrol ya. Hanya beberapa, saya lebih dominan mendampingi beberapa kelompok saja, sehingga nantinya ke depan saya berencana akan lebih ekstra, lebih ketat lagi ya pada saat melakukan pendampingan terhadap setiap kelompok dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, apa nih harapan Ibu Rahmatia ke depan terkait dengan proses pembelajaran ke depannya, Bu Rahmatia? Harapan saya ke depan, saya menginginkan pembelajaran saya ini bisa berjalan sesuai dengan yang saya rancang ya, sesuai dengan yang saya harapkan ya. Tentunya saya juga harus merefleksi kembali apakah metode, model, dan media pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai atau tidak ya. Makanya saya juga harus menambah kembali ilmu pengetahuan saya atau mencari dari berbagai sumber ya tentang model-model pembelajaran, kemudian tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan yang akan saya berikan kepada peserta didik. Nah, Ibu Rahmatia, untuk rancangan pembelajaran Ibu ke depan, adakah inovasi terbaru atau rancangan pembelajaran terbaru dari Ibu begitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Rencana ke depan tentu ya Bu Nadia, saya akan mencoba untuk menjadi seorang guru yang inovatif tentu ya. Tentunya itu saya tidak bisa bekerja sendiri, tapi saya juga harus bersama dengan rekan-rekan sejawat saya yang lain yang semapel dengan saya. Kemudian saya juga harus lebih aktif lagi mengakses segala informasi melalui media-media sosial ya tentang model-model pembelajaran yang pernah dilakukan oleh guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah Bu Nadia, ini berdasarkan pengalaman saya di dalam kelas dengan siswa, itu banyak karya-karya inovatif yang sudah dihasilkan dan bisa dijadikan sebagai contoh untuk siswa-siswa yang lain dari kelas yang lain Bu Nadia. Contohnya ya seperti kemarin ya Bu Nadia ya, hasil tugasnya ada yang membuat komik ya, ada yang membuat komik dalam bentuk Canva. Nah, komik itu hasil kerjanya itu bisa kita berikan atau kita jadikan sebagai bahan aja untuk kelas-kelas yang lain Bu Nadia, sehingga saya lihat siswa dari kelas yang lain juga lebih aktif sekarang dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira Ibu Rahmatia, kapan nih Ibu akan menerapkan pembelajaran atau rancangan yang Ibu paparkan barusan? Rencananya ya secepatnya Bu Nadia, apalagi ke depan nanti saya ada materi tentang membaca teks puisi Bu Nadia. Tentu saya akan memberikan contoh-contoh pembacaan puisi-puisi hebat ya yang ada di tingkat nasional Bu Nadia, yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk peserta didik kita di sekolah atau di satuan pendidikan kita Bu Nadia. Nah, sudah sangat bagus ya Bu Rahmatia rancangan-rancangan dan inovasi terbaru yang Ibu paparkan tadi ya. Ibu Rahmatia sudah mencoba mencari dari berbagai info ya, dari berbagai sumber, dan Ibu Rahmatia sudah mengelompokkan siswa dengan gaya belajar tadi, sudah sangat bervariasi